السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, masih melanjutkan muqaddimah yang berkaitan dengan bab ke-18, innaka la tahdi man ahbabta, firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mampu memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang engkau cintai dari kerabat-kerabat engkau, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Pada muqaddimah yang ketiga dalam bab ini, kita pertemuan yang terakhir membahas tentang 4 kaedah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan hidayah. Yang pertama, hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada siapa-siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga hidayah adalah murni milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyendiri dalam memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala esa dan menyendiri dalam memberikan rizki, dalam memberikan kekuasaan, dalam menciptakan, dalam mengurusi alam semesta, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun esa dan menyendiri dalam memiliki petunjuk. Sehingga siapa yang menginginkan petunjuk, maka hendaklah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaedah yang kedua yang berkaitan dengan petunjuk dan hidayah menurut ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya petunjuk dan hidayah murni keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Tidak bisa seseorang melakukan satu perkara kemudian dia berhujjah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya saya berhak untuk mendapatkan petunjuk. Tidak. Petunjuk itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, murni karunia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberikan karunia petunjuk tersebut kepada hambanya karena timbal balik terhadap yang dilakukan oleh seseorang. Tidak. Bukan juga sebagai barter dari amalan yang telah dia lakukan. Tidak. Ini termasuk bentuk rahmat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Kaidah yang ketiga, ada yang ingat? Kaidah yang ketiga, bahwasanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijak, al-hakim.
Artinya petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang, Allah mengetahui siapa hati-hati hambanya yang layak untuk mendapatkan karunia petunjuk dari Allah, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan anggota badannya. Dan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki yang terkandung dalam Al-Hakim, Allah maha memiliki hikmah termasuk di dalam semua perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan hikmah tersebut siapa orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-An'am ayat ke-53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Demikianlah kami uji mereka sebagian dengan sebagian yang lain, liyaqulu, sehingga orang-orang yang merasa mereka memiliki kedudukan di mata masyarakat, baik dengan garis keturunan ataupun dengan hartanya, mereka berkata ketika mendapati orang-orang rendahan lagi fakir miskin mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, apakah mereka itu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan kita tidak mendapatkan karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bantah ketika orang-orang tersebut ngedumel, ketika mereka membantah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan dengan satu bantahan saja. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling tahu siapakah yang paling bersyukur dari hamba-hambanya ketika mendapatkan karunia petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun membahas surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8 yang berkaitan dengan 3 kaidah ini. Kemudian kaidah yang keempat, bahwasanya ahli sunnah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia hidayah petunjuk kepada hamba-hambanya dengan 2 sisi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai hidayah, memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, sehingga hati-hati yang tadinya di dalam kekufuran, kejahilan, kesyirikan, kemaksiatan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya cahaya hidayah, cahaya petunjuk, cahaya ilmu, cahaya ketaatan, maka dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua, bahwasanya ada hidayah yang berkelanjutan. Kalau tadi hidayah yang dimulai yang pertama, yang kedua hidayah yang berkelanjutan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan petunjuk kepada satu hati, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya cahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ilmu, kemudian hati tersebut melaksanakan ketaatan dan senantiasa memaksakan dirinya untuk senantiasa berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ke dalam hati tersebut petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan dia di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa hal yang dengannya ketika seseorang melakukan hal-hal tersebut, atau bisa dikatakan beberapa sebab, beberapa kiat, ketika seseorang melakukan kiat-kiat tersebut, akan dia senantiasa berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 10 bahkan lebih ya, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, mengamalkan
kalimat la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar dan berusaha untuk menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengamalan terhadap tauhid menjadikan seseorang senantiasa berada di dalam hidayah yang sempurna. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke berapa? Nah lupa nih. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan rasa aman dan mereka berada di dalam hidayah yang sempurna. Dalam hidayah, semua hidayah, termasuk hidayah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini orang-orang yang beriman, yang bertauhid dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kezaliman artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman yang paling jelas dan paling besar ketika seseorang mendapatkan karunia dari Allah, banyak karunia, kemudian dia bersyukurnya dengan beribadah kepada selain Allah, maka ini kezaliman yang besar. Lebih-lebih ada hadis yang menyebutkan bahwasanya para sahabat ketika mendapatkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 82, mereka merasa berat, mereka merasa kesusahan, sehingga datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata kepada Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapakah di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya? Artinya kezaliman yang dipahami oleh para sahabat itu ada kezaliman pada diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan, dengan melakukan dosa. Bahkan kezaliman terhadap diri sendiri yang paling besar adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dipahami oleh para sahabat secara menyeluruh. Maka mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat dosa? Siapa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan itu yang dimaksud dengan ayat tadi. Bukankah kalian pernah mendengar nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan kau palingkan ibadah kepada selain Allah, sekecil apapun. Bahkan hal itu ketika dianggap sebagai lumrah oleh masyarakat, jangan kau lakukan hal tersebut. Walaupun sekedar untuk melewati orang-orang yang berkerumun dengan cara membungkuk. Karena itu adalah ruku khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang lebih berat dengan sujud kepada kaki seseorang, maka itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau lakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan ini adalah kezaliman yang sangat nyata. Ini menunjukkan ayat-ayat dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak saling berbenturan maknanya, tidak. Akan tetapi satu ayat akan dijelaskan dengan ayat-ayat yang lain. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran pun akan dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam tafsir Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah sangat banyak sekali
ketika kita membuka ayat Al-Quran, penjelasannya dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mentafsirkan ayat yang beliau jelaskan. Jadi makna dari orang-orang yang mereka akan mendapatkan keamanan di dunia, keamanan di akhirat, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dan selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang senantiasa mengamalkan kalimat la ilaha illallah, bertauhid kepada Allah, senantiasa mempelajari kalimat la ilaha illallah dan menjauh dari semua bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa berupaya untuk ketika beribadah, ibadahnya hanya untuk Allah, tidak riya dan tidak sum'ah. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa berada di dalam hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput kita. Sehingga orang-orang yang beriman sangatlah butuh untuk senantiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam sehari minimal berapa kali minta petunjuk kepada Allah? 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah, ini adalah doa yang sangat luar biasa dalam Al-Quran, yang menunjukkan bahwasanya kita sangatlah berhajat dan butuh terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayah secara umum ataupun hidayah secara khusus, ataupun hidayah untuk senantiasa kita berada di dalam petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai kita mati. Ihdinas siratal mustaqim. Sangat perlu sekali, sangat penting sekali. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu doanya dalam salat witir, dalam doa kunutnya, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk, hidayah, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah darimu. Dan beliau pun berdoa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ghina wal afaf. Berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Banyak doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kita itu harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hati kita, supaya hati kita ini termasuk dari orang-orang yang selamat. Hatinya penuh dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya penuh dengan cinta dan bersih dari segala sesuatu yang akan merusak keselamatan hati. Dan ketika kita berdoa, di waktu-waktu diterimanya doa, di tempat-tempat diterimanya doa. Termasuk waktu diterimanya doa kapan, tahu nggak? Ketika hujan, kita dari pagi hujan ya, ada yang doa. Kadang-kadang malah ngedumel, nggak berhenti-berhenti. Padahal itu waktu diterimanya doa, berdoa kepada Allah. Semua hajat kita, termasuk yang berkaitan dengan perkara yang paling penting berupa, salah satunya adalah keselamatan hati. Dalam sujud, dalam ruku, dalam duduk di antara dua sujud, doa kita. Setelah azan langsung doa. Setelah azan selesai, kita berdoa dengan doa azan, langsung kita berdoa. Jangan salat sunnah dulu. Langsung, karena Rasulullah mengatakan wasal tu'ta. Engkau minta pasti dikabul. Berdoa terus. Setelah itu salat 2 rakaat. Kemudian dalam salat juga kita berdoa.
Dan kebanyakan sebagian manusia ketika berdoa, doanya diisi dengan permintaan-permintaan dunia. Boleh. Ada yang minta dagangannya supaya laris, ada yang doanya supaya kawin lagi, ada yang macam-macam doanya. Akan tetapi yang berkaitan dengan keselamatan akhirat sangat jarang orang berdoa. Ada nggak di antara kita yang hari ini minta doanya pada Allah supaya masuk surga? Ada nggak? Padahal Rasulullah katakan siapa yang meminta kepada Allah untuk masuk surga 3 kali diulang, maka surga akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan meminta kepadamu untuk masuk kepada diriku, masukkanlah dia kepadaku ya Allah. Dan siapa yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka 3 kali, maka api neraka akan berkata kepada Allah, ya Allah, si fulan hambamu ini berdoa kepadamu supaya diselamatkan dari aku, selamatkanlah dia. Kita berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah kita yakini kebenarannya. Jadi dengan memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar, taubat yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nur Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Termasuk dakwahnya para nabi. Para nabi ketika berdakwah kepada kaumnya, salah satu prioritas dakwah nabi adalah supaya umatnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Hud Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan bagaimana Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya supaya kaumnya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada para sahabat untuk mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi aktsara min mi'ati marrah. Wahai para manusia. Para manusia ini siapa nih? Para manusia nih. Yang dipanggil Rasulullah siapa? Para sahabat. Yang mereka manusia-manusia pilihan. Yang mereka dipilih oleh Allah untuk menemani Sayyidul Mursalin. Abu Bakar, Umar, Utsman, penghuni surga, calon penghuni surga. Diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk apa? Bertaubat.
Untuk apa? Beristighfar dengan istighfar yang banyak. Beristighfar. Sehingga ketika seseorang itu banyak bertaubat kembali kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah dengan lisannya, maka ia akan dapati hatinya akan lebih condong di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istighfar ini sangatlah gampang. Dimanapun dan di kapanpun bisa kita lakukan. Dengan mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira fala yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang unik, ketika Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik, ini Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah para rasul dan para nabi Abu Bakar. Karena manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul itu adalah para sahabat. Dan manusia terbaik di kalangan sahabat, bahkan di umatnya Nabi, adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar pernah berkata kepada Rasulullah dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku satu doa yang doa tersebut saya panjatkan dalam salat saya. Ini menunjukkan ketika seseorang berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada seseorang meminta didoakan. Sehingga Abu Bakar tidak meminta doa kepada Rasulullah, tidak meminta didoakan oleh Rasulullah, tidak. Akan tapi apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, di antara Abu Bakar, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kau minta langsung sama Allah, jangan cari-cari perantara. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kau minta tolong sama Allah. Sehingga pembesar-pembesar sahabat ketika bertemu dengan Rasulullah minta diajarkan doa. Sehingga mereka derek langsung doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melalui Rasulullah. Adapun sahabat-sahabat yang mereka tidak dekat dengan Rasulullah, seperti orang-orang Baduy, mereka berdoa meminta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah berdoa kepada Allah untuk mereka. Apa yang Rasulullah ajarkan? Katakanlah dalam salatmu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tidaklah ada yang bisa memberikan ampunan kepadaku dan merahmati aku kecuali Engkau ya Allah. Fa innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi maghfirah dan Engkaulah Maha yang memiliki kasih sayang. Di dalam satu hadis disebutkan, dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, "Adznaba 'abdi dzanban." Seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan perbuatan dosa. Kemudian orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku. Dia bertobat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hambaku ini telah berbuat dosa dan hambaku ini telah mengetahui bahwasanya dia memiliki seorang Rabb yang dan dia itu mengetahui fa'alima anna lahu rabban, bahwasanya dia itu memiliki Rabb yang Rabb tersebut mengampuni dosa, wa ya'khudhu bidzanbi, dan memberikan dan memperhitungkan dosa-dosa. Kemudian dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tsumma ada fa'adznab, kemudian orang ini kembali melakukan dosa. Faqal, dan orang ini berdoa juga, ay Rabbi ighfirli dzanban, ya Allah ampunilah dosa-dosaku.
Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan hal yang sama. Aznaba 'abdi dzanban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bidzanbi. Hambaku ini telah berbuat dosa dan dia mengetahui bahwasanya dirinya memiliki Rabb, yang Rabb tersebut mengampuni dosa-dosa dan memperhitungkan dosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Lakukanlah apa yang kau kehendaki, niscaya aku telah mengampuni semua dosa-dosamu. Allahu akbar. Dalam hadis ini Allah menceritakan, dalam hadis qudsi, ada seorang hamba yang berdosa terus bertaubat lagi, berdosa lagi, bertaubat lagi, disebutkan sampai 3 kali, 4 kali ataupun 5 kali. Kemudian Allah berkata, lakukanlah apa yang kau kehendaki karena semua dosa-dosamu telah diampuni. Hadis ini bukan memerintahkan kita untuk memperbanyak berbuat dosa, bukan ya. Jangan sampai salah paham dengan hadis qudsi ini. Oh, berarti kita diperintahkan untuk memperbanyak berbuat dosa, bukan. Hadis ini maksudnya kita sebagai anak manusia pasti melakukan perbuatan dosa. Ketika kita telah melakukan perbuatan dosa, maka jangan sungkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa nih ikhwan? Keempat ya. Keempat, mempelajari dan mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya kauniyah semesta ataupun syar'iyah ataupun yang syar'i. Yang kauniyah seperti apa yang ada di sekitar kita, kita perhatikan, kita bertadabbur. Tidak harus mentadabbur itu dengan melakukan perjalanan panjang kemudian berada di puncak gunung baru bisa tadabbur. Tidak, dengan apa yang ada di sekitar kita saja. Dengan perbedaan siang dan malam, kemudian karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka ketika seorang berfikir dan mentadabburi itu semua, maka menjadikan dia akan senantiasa berada di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut juga yang berkaitan dengan ayat-ayat syar'i, yaitu mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengannya seseorang akan makin berada di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan Al-Quran. Makin seseorang dekat dengan Al-Quranul Karim, maka makin dekat dia dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk ke dalam jalan yang paling lurus. Perbanyak untuk kita membaca Al-Quran. Dekatkan kita dengan Al-Quran. Paksa kita untuk membaca Al-Quran. Kita bikin target. 1 hari 1 juz, 1 hari 2 juz. Kita bikin target. Sehingga dengannya kita makin dekat dengan Al-Quran. Makin dekat dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih apabila mentadabburi apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, maka menjadi yang luar biasa. Dalam ayat-ayat Al-Quran ada perintah-perintah, diperhatikan. Ada larangan-larangan, dijauhi. Ada kabar-kabar, dibenarkan. Baik kabar-kabar yang telah lalu, yang terjadi pada zaman Nabi ataupun sebelum pada zaman Nabi, seperti kisah Ashabul Kahfi, kisah Dzulqarnain, kisah Maryam, kisah orang yang masuk ke dalam satu negeri, ke Baitul Maqdis, negerinya hancur berantakan. Kemudian dia berkata,
anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mau bagaimana ini negeri ini bisa kembali lagi? Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Allah matikan dia selama 100 tahun. Begitu dibangkitkan oleh Allah, maka dia dalam keadaan seperti ketika 100 tahun yang lalu. Adapun kendaraan yang dia naiki, keledainya sudah menjadi tulang belulang. Kemudian makanan yang dia bawa, bekalnya itu masih bisa untuk dimakan. Bingung dia. Dan kehidupan di depannya sudah kembali lagi. Padahal dia sebelumnya mengatakan apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menghidupkan negeri ini setelah hancur binasa? Nah, kisah-kisah seperti ini kita benarkan. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, kisah-kisah Talut, kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran, maka kita benarkan. Itu adalah menjadi petunjuk untuk kita semua, sehingga pelajaran, orang-orang yang mereka berada di atas hidayah dari Allah, mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan kejayaan. Adapun orang-orang yang mereka ketika mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah kemudian mereka membangkang, maka mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Kita lihat dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dalam muqaddimah Al-Quran disebutkan orang-orang yang mendapatkan petunjuk kemudian tidak mengamalkan petunjuk tersebut, maka dia mendapatkan murka dari Allah. Orang-orang yang ketika beribadah hanya bermodalkan semangat saja tanpa ilmu, waladhdallin, kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sesat. Sehingga siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka, ada semua dalam Al-Quranul Karim. Kemudian mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperhatikan bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah, maka itu semua menunjukkan didapat hanya dalam majlis-majlis ilmu. Sehingga ketika seorang datang ke majlis ilmu, pada dasarnya dia charger keimanan, diperbaharui keimanan dia, sehingga makin bersemangat keimanan dia, makin berusaha dia untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dibacakan kepadanya hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merujuk kepada pendapat para ulama, sehingga kita makin memahami apa yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Sehingga cara cepat seorang untuk masuk surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia itu menghadiri majlis ilmu dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ia lakukan akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke surga. Kemudian termasuk dari cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah tawadhu. Apa tawadhu itu? Rendah hati. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menerima semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mujadilah ataupun surat
Al-Mujadalah ayat yang ke-11 atau 12. Ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan di dalam majelis, maka berilah kelapangan. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kalian kelapangan. Wa idza qila suzu fansuzu, dan apabila dikatakan kepada kalian berdirilah, pulanglah, maka pulanglah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian lakukan sangatlah mengetahui. Ana tidak mempersiapkan untuk membahas ayat ini, tapi ujung-ujung saya lari ke ayat ini dalam pembahasan yang berkaitan dengan tawadhu, rendah hati. Rendah hati itu maknanya melaksanakan perintah Allah. Rendah hati kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman untuk mereka tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala angkat kedudukan mereka. Perintah dalam ayat ini, ketika dalam satu majelisnya itu penuh, kemudian ada seseorang yang datang masuk ke dalam majelis tersebut, kita diperintahkan tafassahu, untuk saling merapatkan tempat duduk. Maka kata Allah, siapa yang memberikan kelapangan kepada orang yang baru datang, Allah berikan sesuai dengan apa yang telah ia lakukan dari jenis perbuatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia kelapangan dalam semua perkara dia. Besar enggak? Besar enggak? Semua perkara kita diberi kemudahan, kelapangan. Sebagaimana ada orang baru datang, kemudian dia memberikan tempat kosong. Dan apabila dikatakan oleh tuan rumah, sana pulang dong, udah capek saya ngobrol terus, pulang dong. Maka kata Allah, pulang. Seakan-akan orang yang disuruh pulang kemudian pulang, ini seakan-akan orang yang terhina. Ketika orang ada yang datang, kemudian kita berdesak-desakan memberikan tempat supaya dia duduk, seakan-akan dia adalah orang yang lebih mulia daripada orang yang geser. Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat orang-orang yang beriman tunduk patuh kepada Allah, di antaranya orang yang geser-geser dalam ayat sebelumnya. Orang yang dikatakan untuk berdiri, ayo pulang, dia pulang. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan apabila kita dikatakan untuk berdiri kemudian berdiri, maka mereka adalah orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang bersahaja. Mereka adalah orang-orang yang membuang ego, kesombongan dalam rangka untuk menunjukkan penghambaan dia kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kedudukan dia di dunia. Sehingga Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membahas ayat ini, beliau mengatakan ayat ini serupa dengan firman, dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu izzan. Siapa yang dia itu rendah hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah dari Allah dia laksanakan, larangan-larangan dia jauhi, itu adalah bersahaja dan rendah hati kepada Allah,
rafa'ahu izzan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia dengan diberikan kepadanya kemuliaan. Tidak mungkin seseorang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak nih? Saya panjang lebar bahas ini. Orang tidak mungkin mendapatkan kemuliaan dari Allah ketika dia rendah hati terhadap perintah-perintah Allah, maka kecuali ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila kita perhatikan sirah Nabi, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya karena kesombongan yang mereka miliki. Kesombongan yang mereka miliki tidak bersahaja. Orang-orang yang mereka merasa diri mereka sebagai orang-orang yang memiliki garis keturunan yang tinggi, ataupun mereka memiliki harta yang lebih dari yang lainnya, maka ketika disuruh beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di dalam hatinya kesombongan. Mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula nuzila hadzal Qur'ani ala rajulin minal qaryatayn 'azim." Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan wahyunya kepada orang yang besar? Nabi Muhammad orang yang tidak punya. Nabi Muhammad orang yang dulu makannya itu pakai daging yang keras, bukan daging yang empuk. Sehingga ketika ada orang Arab Badui bertemu dengan Nabi, dia bergemetaran, grogi. Kata Nabi, tenang, kata Nabi, tenang. Saya dulu makannya itu daging keras, deng-deng. Daging yang dikeringkan bisa dalam waktu lama. Dan itu biasa dilakukan oleh para fuqara. Ini Nabi kata, jangan, kamu jangan grogi. Saya dulu orang kere, nggak punya. Maka orang-orang musyrikin mengatakan, kenapa memberikannya kepada Muhammad? Orang yang memiliki garis keturunan yang tinggi, iya, akan tapi secara ekonomi jauh sekali. Ini pembangkangan didasari dengan apa? Tidak bersahaja, sombong mereka. Dan orang-orang yang sombong, mereka akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari petunjuk. Dalam surat Al-A'raf ayat 146, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Kami akan memalingkan tanda-tanda kekuasaan, ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka pahami dari orang-orang yang sombong di muka bumi. Sombong, baik sombong karena garis keturunan, baik sombong karena harta, ataupun sombong karena ilmu yang dia miliki. Karena ilmu ini bisa menjadikan seseorang sombong, sebagaimana harta bisa menjadikan seseorang itu pongah. Sama, dua-duanya karunia dari Allah, termasuk ilmu agama. Maka Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan petunjuk dari siapa? Orang-orang yang sombong di muka bumi tanpa kebenaran. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Apabila mereka melihat dan mendapati salah satu tanda dari kekuasaan Allah, mereka tidak beriman. Wa iyarau sabila rusydi la yuttakhiduhu sabila. Apabila nampak bagi mereka jalan kebenaran, jalan hidayah, mereka tidak menjadikan jalan tersebut sebagai jalan yang mereka tempuh dalam kehidupan mereka. Wa iyarau sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Dan apabila mereka mendapati jalan kesesatan, maka mereka menjadikan jalan tersebut sebagai jalan yang mereka tempuh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina. Allah tidak menzalimi mereka. Apa yang mereka lakukan disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. Dan mereka terhadap tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sombong. Sehingga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan susah menerima kebenaran.
seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak menerima dakwahnya Nabi karena pengikutnya adalah orang-orang lemah, para fuqara, budak belian. Walaupun ada di antara mereka ada Utsman, ada Abdurrahman, ada Abu Bakar, akan tapi mayoritas aghlab itu orang-orang lemah. Sehingga ketika mereka berupaya untuk mengadakan tatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mencari ilmu, mereka menunjukkan kesombongan mereka. Kami bisa bermajlis dengan engkau wahai Muhammad untuk mendengarkan apa yang kau sampaikan, syarat kami satu. Orang-orang fuqara, orang-orang miskin minggir. Biar kami punya majlisnya VIP khusus. Sehingga ketika mendengar nasihat dari kamu, hanya kami saja, orang-orang pilihan tertentu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, penuhi saja apa yang mereka minta. Mereka minta apa, penuhi. Akan tapi perkataan Umar bisa benar, bisa salah. Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tegur Nabi Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka baik pada pagi hari dan senja hari, dan mereka ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan wajah Allah, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan janganlah engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya, engkau mengharapkan perhiasan dunia ini dari orang-orang yang meminta kepada engkau untuk majlisnya secara khusus, sehingga orang-orang lemah seperti Ammar, seperti Bilal, seperti Suhaib disingkirkan jauh-jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kana amruhu furuta, dan perkara mereka melampaui batas. Jadi ada orang-orang yang meminta untuk majlis khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bentuk dari kesombongan mereka. Dan kesombongan ini seperti yang Rasulullah katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sekecil apapun dari kesombongan. Para sahabat mewakili kita langsung bertanya, ya Rasulullah, salah seorang di antara kita punya kelebihan, keluasan harta, pengen pakaiannya bagus, pengen sandalnya rada ringan dari yang lainnya, walaupun rada mahal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Tidak mengapa, selama tidak melampaui batas, selama tidak membebani dirinya, selama tidak takalluf berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah sebutkan al-kibru batrul haq, al-kibru batrul haq, yang namanya sombong itu ketika datang kepadanya kebenaran berupa maqala Allah wa qala Rasul, dia campakkan kebenaran tersebut, tidak dia tunduk patuh. Wa ghamtun nas, dan yang namanya kesombongan adalah ketika seseorang memandang orang lain dengan pandangan yang hina.
Udah yang keberapa ikhwan? Sekarang ke-6 ya. Masih ada 7 lagi. Yang berikutnya adalah berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya ketika kita berteman dengan teman-teman yang saleh tersebut menjadikan kita senantiasa ingat akan kampung akhirat kita. Karena dikatakan as-sahib sahib. Yang namanya teman itu sahib, yang akan menarik seseorang kepada perangai yang dimiliki oleh orang tersebut. Bisa akan menarik seseorang ke dalam kebaikan, bisa juga akan menarik seseorang kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita membahas tentang perlunya kita mencari teman yang saleh, bukan hanya pembahasan ini khusus buat orang-orang yang anak-anak yang lagi tumbuh besar saja. Awas pergaulannya yang benar, anak-anak 14, 15, 17. Enggak, semua. Hatta ustadznya juga, ustadz juga harus mencari teman yang baik. Hatta yang sudah senior-senior juga harus berusaha untuk mencari teman yang teman tersebut akan mengingatkan dia senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah siapa? Kisah Abu Thalib yang nanti kita bahas, kurang senior apa Abu Thalib? Dan dia itu sebagai rujukan orang-orang Quraisy. Kalau ada mahkota, mahkota itu diberikan kepada Abu Thalib kalau ada. Orang yang sangat disegani. Tapi karena pengaruh teman yang jelek yang Nabi SAW minta darinya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia nggak jadi karena pengaruh Abu Jahal dan orang-orang yang di sebelahnya, yang kemudian Abu Thalib mati di atas kekufuran. Rasulullah SAW katakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Jadi kalau kita mau tahu perangai seseorang itu gimana, lihat saja dia majlisnya sama siapa. Sehingga kita bisa melihat perangai orang tersebut dengan siapa dia berbicara dan dengan siapa dia berkawan dekat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan yang berkaitan dengan kisahnya orang yang telah membunuh 100 nyawa. Ketika dia datang ke ahli ibadah bisanya ibadah saja, jahil. Ketika dia tanya, saya telah bunuh nih 99 nyawa, ada enggak bagi saya pintu taubat? Pertama, ini adalah ahli ibadah, tidak mengetahui tentang keluasan rahmat Allah. Kedua, ahli ibadahnya ini terlalu berani, sehingga dia mengatakan tidak ada. Akhirnya dilempengin jadi 100. Akhirnya datanglah kepada ahli ilmu. Ahli ilmu beda, tahu rahmat Allah sangatlah luas. Tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah senang dengan taubat hambanya. Mau hambanya melakukan apa saja. Maka kata orang alim itu, iya ada dong, pasti. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat kepada Allah? Akan tapi orang alim ini tahu kiat-kiat orang untuk senantiasa berada di atas hidayah Allah. Ukhruj minal qaryatil khabithah allati anta fiha. Kamu harus pergi dari lingkungan kamu ini. Lingkungan engkau ini senantiasa mendukung engkau menjadi orang yang tidak baik. Ilal qaryah as-salihah, hendaklah engkau pindah ke lingkungan yang lebih baik sehingga membentuk kepribadian engkau supaya lebih baik dan lebih mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang senantiasa menganjurkan kita untuk mencari teman yang saleh yang mengingatkan kita akan ketakwaan kepada Allah dan mengingatkan kita supaya tidak lalai dalam hidup di dunia ini. Wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Insyaallah malam Jumat kita akan bahas hadis yang berkaitan dengan Riyadhus Shalihin, dan kemudian yang berkaitan dengan kitab Tauhid kita akan bahas juga, lanjutkan malam Selasa dengan masuk ke dalam ayat yang pertama dan langsung ke sebab nuzulnya ayat tersebut. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.